Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam syahida Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Jumpa lagi dengan dialog lintas agama yang diadakan di Zoom Yayasan Mujahidin Cakrawala yang bekerja sama dengan Lentera Rohani Institute dan juga dengan MMCI Makassar. Pada malam kali ini dialognya menarik ya. Kita bukan single satu lawan satu, tapi 2 versus 2. Di Islam, pembicara Islam ini ganda campuran ya. Kalau kayak main bulu tangkis tuh ganda campuran. Nah cuma kalau dari Kristen, laki-laki sama laki-laki. Cuma yang Islam nih ganda campuran. Yakni diwakili pembicara oleh Bang Juma dan juga Rifa. Dan juga dari Kristen Pak Abdon Sagala dengan Pak Dokter Adi. Adi siapa ya Pak? Maaf Pak. Dengan Pak Dokter Adi ya. Dengan topik siapakah yang pengikut Yesus? Islam ataukah Kristen? Topiknya cukup krusial ya dan cukup bukan krusial lagi, bahkan ini sebenarnya fundamental kalau menurut saya ya. Topik yang cukup menarik dan kalau dibahas ini luar biasa gitu kan. Dan tentunya akan mengedukasi Ikhwan Filah semua yang menyaksikan perdialogan pada malam kali ini. Dan sistem debat yang disepakati dari tim Islam maupun tim Kristen yaitu menggunakan timer jam catur ya. Mungkin bisa ditampilkan dulu admin, saya mohon dibantu tampilkan jamnya, waktunya. Bang Handi, Pade Sugi, Pade Sugi, Pade Zu. Aduh, nanti dulu Pak Jul, nggak apa-apa. Waktunya, timernya. Ya, sebentar ya. Ya, siap. 40-40 apa 50-50 ya tadi itu? Tunggu. Tunggu bentar. Ya, siap. Di setup 40-40 Pak De. 40-40. Oke, bentar. Iya. Ya sambil menunggu tentu sudah tidak asing ya menggunakan sistemnya ya. Jadi yang Muslim dikasih waktu yang sama juga sama dengan yang Kristen. Waktu masing-masing 40-40, kita menggunakan sistem jam catur. Siapa yang berbicara maka waktunya berkurang. Dan siapa yang waktunya lebih dulu habis maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berbicara. Ya, siapa yang habis duluan seperti itu. Dengan topik Islam ataukah Kristenkah yang pengikut Yesus? Siapa dulu yang mau berbicara? Pihak Islam atau Kristen? Saya ikut aja, siapa kira-kira? Kristen juga boleh. Ada tuh panggil Dinda. Ya, ada baiknya sih Kristen dulu gitu. Kristen dulu yang menjelaskan. Oke, nggak apa-apa. Silakan Pak Abdon Sagala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Setelah Bapak berbicara, waktu jalan. Jadi ini pembicaraan ini apa langsung kita mulai apa nih? Ini sesi berarti di awal Bapak menyampaikan statement dulu bahwa pembuktian bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Oke. Seperti itu Pak. Ya silakan untuk opening statement pertama Pak. Oke, terima kasih. Pak Abdul Sagala. Sama-sama. Oke, terima kasih. Salam buat semua, selamat malam ya kawan-kawan. Oke, terima kasih. Kita bersyukur lah ya, kita mempelajari dan ingin belajar juga tentang Tuhan ya.
perlakuan kita terhadap seperti apa terhadap Tuhan, sehingga kita dengan dasar agama kita mencari kehidupan yang bukan berdasarkan dunia tetapi ada tujuan keilahian ataupun kesurgawian. Jadi maksud saya di sini dengan judul tadi, apakah agama Kristen atau Islam? Ya, kalau menurut saya, oke, boleh-boleh saja, tetapi pada hakikatnya siapapun orangnya sebenarnya dasarnya bukan agama, tetapi dasarnya adalah perlakuan, perilaku di dalam dasar keimanan. Jadi, kalaupun di Alkitab ada tertulis bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah bohong. Jadi ini tujuannya perkataan seperti itu tertuju kepada perbuatan dulu, bukan berdasarkan iman. Jadi perbuatan itulah pada hakikatnya kemanusiaan itu, saya rasa itu sudah ciptaan Tuhan ya, tanpa agama pun perlakuan-perlakuan kemanusiaan itu pasti ada. Saya rasa begitu dulu, nanti kita sesi tanya jawab. Silahkan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdon Sagala, waktunya dihentikan. Saya serahkan kepada tim Muslim untuk opening statement di awal. Silahkan, mau Bang Juma atau Rifa, silahkan. Bang Zuma deh. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat hidayah, rahmat, kesehatan yang dilimpahkan kepada kita sampai kita bisa berjumpa di Zoom ZZZ, Zoom yang menjadi kebanggaan kita semua. Salawat serta taslim senantiasa kita ucapkan baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, kiranya kita bisa mendapatkan syafaat kelak dari beliau. Amin. Berbicara mengenai Yesus, maka umat Islam hanya memahami bahwa yang dimaksud Yesus di sini tak lain dan tak bukan adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, kemudian diberikan hikmat Injil pengajaran, memberitakan tentang Torah, dan juga menginformasikan akan datangnya sosok penolong lain setelahnya, di dalam ajaran agama Islam, tiada lain dan tiada bukan adalah Yesus Kristus. Kemudian, Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu hanyalah seorang hamba. Dia kemudian diberi derajat kenabian dan kemudian dia dijadikan sebagai teladan atau contoh bagi Bani Israel. Diterangkan di dalam surah As-Sukhruf, Bismillahirrahmanirrahim, in huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran juga diterangkan bahwa kedatangan beliau kepada Bani Israel itu adalah menyeru kepada Bani Israel agar hanya menyembah kepada Allah, ya, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Sehingga kita kami umat Islam memahami bahwa apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabiullah Isa atau Yesus tidak lain dan tak bukan adalah menjadi seorang Muslim yang taat terhadap perintah Tuhan. Nanti kita bisa tunjukkan bukti-bukti bahwa nubuat yang kemudian menjadi ramalan daripada Yesus itu tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran Islam dan bukan ajaran di luar daripada Islam. Demikian sementara, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Pak Abdon dan Pak Adi, mungkin silakan kalau mau membantah dari statement Bang Juma, nanti Bang Juma pun dan Rifa dari pihak Muslim akan menjawab dan juga menyanggah dari statement yang Bapak sampaikan. Silakan Pak Abdon Sagala atau Pak Adi, saya persilakan. Oke, Pak Adi mau belum buka tuh, Pak Adi. Boleh. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat Pak Jion yang memperkenalkan saya dengan Pak Abdon Sagala. Ternyata kami provinsi tetangga
Beliau di Lampung, saya di Bengkulu. Baik, Yesus menurut Muslim berbeda dengan Yesus menurut Kristen. Menurut Kristen, Yesus sudah ada sebelum bumi ada. Yohanes 17 dan Yohanes 17 ayat 5 sama Yohanes 17 ayat 24 telah menjelaskannya bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Sementara Muslim hanya mengetahui Yesus itu lahir dari Maria, Yesus itu adalah utusan, Yesus itu adalah nabi. Itu yang membedakannya. Dan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada, tertulis di Yohanes 17 ayat 5, saya bacakan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Yang kedua, Yesus itu bertanya kepada murid-muridnya. Tertulis di Matius 16 ayat 13, siapakah anak manusia? Itu pertanyaan langsung kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menjawab. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisar Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab murid-muridnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah satu daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan lepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu bahwa ia adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus sendiri mengakui kepada perempuan Samaria bahwa perempuan Samaria mengatakan bahwa mereka akan menyembah di gunung atau di Yerusalem. Tetapi Yesus mengakui, aku menyembah bukan cuma di gunung dan di Yerusalem. Ya, saya tahu Mesias yang disebut Kristus akan datang. Akulah Mesias dan Kristus. Bahkan kita Yohanes berkata bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi pemahaman yang sangat mendasar bahwa Muslim hanya mengetahui Yesus hanyalah utusan. Benar di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus diutus, kenapa? Kemarin saya sudah cerita dengan Pak Juma, bahwa pada zaman dahulu kala, Allah berfirman kepada semua nabi, bahwa mengutus untuk para nabi diutus untuk bangsa Israel, tetapi bangsa Israel menolak. Maka zaman akhir, Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus, menyampaikan firman yang telah disampaikan. Contoh, Musa menyampaikan Allah itu Esa. Bangsa Israel menolak dan tidak menerima itu. Maka Yesus diutus dari sorga, turun, menyampaikan kembali Allah itu Esa. Jadi perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa, kembali diulang Yesus di Markus 12 ayat 9. Jadi Yesus itu utusan dari sorga, karena semua utusan-utusan yang di dunia, mulai dari Musa, Yosua, Rut, Yesaya, sampai Maliaki, semua ditolak. Akhirnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, atau Tuhan turun sendiri jadi manusia, menyampaikan firman. Selagi di dunia, Yesus itu telah menjadi manusia, berlaku sebagai manusia. Buktinya sebagai manusia, dia dilahirkan, dia disunat, dan dia dibaptis, dan dia makan ayam goreng. Dia lapar, dia haus, dia bisa marah sebagai manusia. Tetapi itu semua karena sudah dinubuatkan. Jauh hari sudah dibuat. Nubuatan itu berlaku sampai zaman Yohanes. Makanya setelah Yohanes tiba,
hukum Taurat dan kitab nabi-nabi dibatalkan, tidak berlaku lagi. Sejak Yohanes sampai sekarang, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, tetapi yang berlaku adalah hukum Kristus. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka Yesus membatalkan aturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Dan terakhir, Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Segala mulut akan mengaku Yesus Tuhan. Pengikut Yesus adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan orang beragama. Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, tidak tahu jalan keselamatan. Yesus datang dari surga bukan membawa agama. Yang percaya kepada Yesus tidak dibatasi hanya agama Kristen, tidak dibatasi hanya agama Katolik, tetapi yang percaya. Agama itu bukan membawa jalan keselamatan. Justru yang punya agama lah yang menyalibkan Yesus. Yang punya agama saat itu tidak mengenal kebenaran. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan menuju surga, kebenaran itu firman sendiri, hidup kekal. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab suci, walaupun kitab suci ada menulis tentang aku, tetapi engkau tidak datang kepadaku untuk menerima hidup. Sekian, lanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dokter Adi. Izin dulu More, digantiin sama Mas Ronald yang ini ya, apa namanya, yang timer. Silakan Mas Ronald, gantiin. Sama ini waktunya Mas Ronald. Sorry More. Oh siap Pak Andi. Ya, Mas Ronald silakan. Ya, ini saya sedikit mencatat ya tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter Adi, bahwa perbedaan antara pengetahuan tentang Yesus atau Isa dalam Islam dan Kristen itu, yakni Yesus dikenal di dalam Kristen. Itu timernya masih jalan itu, dimatikan dulu. Dimatikan dulu, Bang. Nah, iya. Itu 5 menit itu, bukan 50 itu. Diizin dulu ya, yang tim 1 3140 dibikin dulu. Tim 1, tim Kristen 3140, tim Muslim tersisa 3723. Bikin dulu ya. Tim Kristen 3140 tersisa, tim Muslim 3723 tersisa. Samain dulu Mas Ronald. Lanjut. Berapa Bang Andi? Tim Kristen 3140 tersisa. Ya. Tim Muslim 3723 tersisa. Oke, lanjut. Oke. Jalan. Ya. Yang saya catat tadi Pak, di stop lu, jangan dulu jalan. Ya, tadi saya catat ya dari Pak Dokter Adi. Pak Dokter Adi menjelaskan bahwa perbedaannya itu Isa di dalam Kristen atau Yesus di dalam Kristen itu yakni dikenal tidak hanya sebagai utusan manusia biasa, tidak, tapi tidak hanya seperti Islam ya yang mengenal utusan saja, tapi dia juga yakni jelmaan Tuhan yang sudah dinubuatkan, yang akan datang ke muka bumi, dan dia sudah ada sejak dahulu kala. Ringkasan seperti itu ya, yang saya tangkap. Nah, silakan bisa langsung ditanggapi oleh tim Muslim, bisa oleh Bang Zuma atau Rifa. Tafadhol, saya persilahkan. Oke, mungkin saya ya. Oke. Izin ya, Bang Zuma. Halo Bang Zuma. Ya, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi saya sudah mendengarkan pemaparan Pak Adi, tapi saya belum tanggapi. Saya lebih ingin menjelaskan kembali. Tema kali ini adalah Islamkah atau Kristen yang benar-benar pengikut Yesus. Nah, kita tahu arti pengikut, dan saya tadi sempat lihat di KBBI juga ya. Pengikut itu salah satunya adalah orang yang melakukan apa yang dilakukan orang yang diikuti. Kalau dalam istilah Islam itu definisinya dalam istilah Islam itu orang itu dijadikan tauladan. Mungkin silakan dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia versi versi digitalnya. Di situ dilihat salah satu makna dari pengikut adalah melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan orang lain. Nah, itu berarti diikuti tingkah laku orang itu. Kalau kita bicara tentang apakah Islam ini mengikuti Yesus,
Saya akan katakan kalau kami di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kami tidak mengenal nama Yesus, tapi kami mengenal nama Isa alaihi salam, Al-Masih putra Maryam. Dan kalau kita bicara tentang Yesus di dalam imannya teman-teman Kristen, kita mengenal orang ini, tokoh ini awalnya namanya bukan Yesus, tapi bahasa Ibrani itu Yesua, di mana di tempat lain dia dipanggil dengan nama yang lafaz berbeda, tapi tujuannya sama, Yesu, Isoa, Yesus, dan akhirnya ada Isa juga. Nah, saya bisa sepakat juga kalau dia mengatakan beda orang dua ini, bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Kalau yang dimaksud adalah putra Maryam, seorang manusia yang soleh, utusan dari Tuhan, yang memiliki mukjizat, yang mulutnya terjaga dari berbicara kotor, kemudian dia orang yang mengikuti ajaran para nabi terdahulu, tidak menghilangkan hukum-hukum nabi terdahulu, dan dia adalah orang yang benar-benar baik dan menjadi tauladan seharusnya, maka saya katakan itu adalah Nabi Isa alaihissalam saya. Umat Islam maksudnya saya di sini coba jangan mewakili umat Islam karena khawatir nanti saya salah. Saya ini pemahaman pribadi saya dulu. Tapi kalau yang dimaksud adalah orang yang mati di tiang salib, maka saya katakan tidak, itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkait tentang siapakah yang mengikuti Yesus, maka kita akan bicara tentang orang yang ada di dalam kitab sucinya teman-teman Kristen. Siapakah dia? Itu Yesua HaMasiah itu. Yang dimana mohon maaf, ada beberapa tingkah yang dilakukan oleh beliau ini, tokoh ini, yang kami juga tidak akan pernah menghinakan walaupun yang dimaksud adalah orang yang mati di tiang salib sekalipun, karena kami dilarang menghina sembahan orang lain. Maka kita lihat ada beberapa ritual, ada beberapa tingkah-tingkah yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Itu kalau kita bisa lihat seperti bagaimana beliau juga disunat, kemudian beliau berpuasa, berdoa dengan cara bersujud, kemudian beliau tidak memakan makanan yang haram, kemudian beliau banyak ya bersedekah, mengajarkan bersedekah. Mungkin ada beberapa poin tingkah-tingkah beliau yang saya katakan itu dilakukan oleh kami umat Islam tanpa mengecilkan teman-teman Kristen. Nah, itu pembuktian dari saya dulu. Kami melakukan seperti apa yang dia lakukan, mungkin tidak persis. Nah, kenapa kami tidak persis mungkin melakukan seperti yang dilakukan beliau? Karena kami memiliki beberapa dalil. Saya berpegang teguh kepada Al-Quran. Di dalam surah An-Nisa sebelumnya, itu di dalam ayat nomor 163, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Artinya Allah mengklaim, mengatakan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga sudah diberikan wahyu. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 136 dipertegas bahwasanya katakanlah ini artinya adalah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Artinya kami umat Islam diperintahkan mengikuti nabi terdahulu, salah satunya Isa alaihissalam. Dan kemudian ada lagi ayat saya bawa lagi bahwasanya kami mengatakan dengan dalil bahwa kami mengikuti nabi-nabi sebelumnya, yaitu juga termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kewajiban berpuasa ternyata sudah ditetapkan kepada orang sebelumnya. Kemudian kami diperintahkan mengikuti milata Ibrahim di dalam surah An-Nahl ayat 123. Mungkin itu dulu dari saya. Kita kembali ke tema bahwasanya siapakah sebenarnya mengikuti Yesus Christ. Terima kasih, dari saya itu dulu. Ya, terima kasih. Mau ditambahkan oleh Bang Juma atau kita lempar ke waktunya di stop? Timer. Oke. Timer, ini mana ini yang jaga timer ini? Itu lewat terus waktunya itu. Iya, timer. Bang Ronald. Bang Ronald kemana? Aduh. Ya, top. Ronald. Tar dikembaliin kok. Saya ingat di 32 aja nanti. Ya. Tunggu ya. Ya, yang saya tahu tadi 32 berapa itu? 32 40-an deh. 32 40-an ya, Bang ya? 32 40. Waduh, ini gimana ini jaga timer ini? Saya aja deh bikin timernya. Lagi sahur yang juga timer, Bang. Nah, jangan ganti-ganti terus, ini bingung juga jadinya nih gonta-ganti melulu. Enggak, saya jaga parkiran. Kalau enggak, lain kali kalau enggak siap jangan dilibatkan lah. Iya. Agak kecewa saya juga ini, Bang.
Jangan-jangan cuma Mungkin nebeng lagi live. jualin dia kan sambil jualan itu. Ya, makanya saran saya sih mending yang di kantor pusat kayaknya. Lagi market markir dia bang, lagi markir. Iya. Jadi Udah, biar nggak. Udah diganti aja, diganti. Ganti ya. Bang Handi bisa Ya. di-handle nggak Bang Handi waktunya Bang Handi? Ganti Jan. Oke. Tunggu dulu. Mandi lagi nyari nih. Lagi jualin itu beliau tuh. Ya harusnya lain kali nanti kiranya yang senggang ya, yang senggang itu atur waktu gitu kan. Ya. Heeh. Udah nih. Tunggu. Kantor pusat ada tamu. Oh. 3140 Islamnya Silakan Jian, silakan Jian. 32. Ya. 32 ya Bang. Tunggu saya 32, catat dulu. Iya. Islam yang Kristen 3140, Islam 3240. Islam berapa? 3240. Islam 3240. Ya beda-beda dikit ya 32. Bapak. 40. Iya, yang Kristen 3140. 3140. Iya. 31. Saya turunkan dulu timer dia. Iya. Bikin dua-duanya 2 menit biar enak. Dari Kristen 2 menit, dari Islam 2 menit. Oke. Maksudnya gimana? Dari Islam 2 menit, dari Kristen 2 menit? Jadi Islamnya 342, ininya 3. Oke. Dibikin 42 semua. Oke, siap. Iya. Biar adil. Saya kan juri adil, Bang. Kayak Bang Juma adil. Mana? Wah, Bang, batuknya belum sembuh-sembuh, Bang. Ya. Oke. Coba itu namanya yang debat bukan teh sama spaghetti soalnya. Enggak. Wah. Iya. Dibikin Udah, Kristen. Iya. Ya, ini berapa? Islam Tunggu nih, 3242 berarti. 3242. 32 menit. 32 menit. Iya. Saya yang tahu waktunya kok. 42. Saya nyatat 3242. Banyak banget. Udah, Iya. oke. Mulai. Iya. Oke. Yang Kristennya jangan dihidupkan dulu, Kristen sekarang. Enggak, belakangan itu. Kalau udah Sekarang Kristen udah oke, siap. Mulai. Yang Bang Kristennya mana? waktu Kristennya mana? Waktu Kristennya? Waktu Kristennya ntar kedua. Gitu loh, Bang. Sini timernya satu-satu, Bang. Nggak bisa langsung 2. Oh, oke. Iya. Ya. Ini Bang apa namanya Bang Juma mau menambahkan? Bang Juma mau nambahkan, Bang? Iya, bisa. Ya, silakan, Bang. Oke, makasih. Jadi kalau Abang tadi menunjukkan tentang Yohanes 17:5, tolong dicatat ya. Di sini Tuhan Anda lagi berdoa kepada Tuhan saya. Ya, itu dibaca dari nomor 1-nya. Kalau mau data akurat yang lebih valid lagi, itu cerita tentang Yeremia atau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yeremia di data Yeremia 1:4-5, di situ dia mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Itu kalau kita mau berbicara. Lebih jauh lagi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Ali Imran ayat 81. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin. Ya, jadi di sini diterangkan bahwa Allah mengangkat sebuah perjanjian para nabi di praeksistensi mereka. Sebelum ada proses penciptaan, Allah sudah mengangkat perjanjian dan menceritakan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengacu kepada Yohanes 17, ini Yesus sedang berdoa. Dan kemuliaan yang dimaksud di sini adalah kemuliaan yang ada pada diri Allah yang kemudian diberikan kepada manusia, semua utusannya. Jadi semua utusan itu sudah dipersiapkan untuk menjadi sosok nabi. Semua utusan sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang rasul.
Bukan sekonyong-konyong begitu dia, ini jadi utusan, ini jadi nabi. Tidak. Mereka semua sudah dipersiapkan. Karena itulah kemudian ada yang disebut nubuatan. Ya, semoga Bapak, teman-teman kita ngerti nubuat. Jadi nubuatan itu adalah cerita yang ramalan yang kemudian para nabi terima dari pewahyuan. Berarti Allah sudah merencanakan tentang hal yang akan terjadi, termasuk akan diutusnya sosok nabi. Nah, itu dibantah kalau misalnya Yesus itu Tuhan oleh karena beliau ini sudah dipermuliakan. Kami umat Islam justru senang karena ketika sahabat saya itu mengambil Yohanes 17, Nabi kami sedang berdoa kepada Tuhan kami. Ya Bapak, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Itu juga sama ketika diceritakan dalam Matius 17 nomor 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Yesus diterangkan sebagai hamba, ya, yang kukasihi. Kepadanya jiwaku berkenan. Jadi alhamdulillah Islam itu sangat bangga menjadi pengikut Nabi Isa atau pengikut Yesus, karena Yesus itu adalah hamba Tuhan. Yang keliru kemudian yang menjadikan hamba Tuhan ini seperti menjadi sebagai Tuhan dan kemudian menghambakan diri kepada hamba Tuhan. Demikian sementara. Ya, terima kasih Bang Juma atas statementnya, baik sekali. Di stop waktunya, ganti waktu Kristen. Oke. 31. Tunggu lagi nyatet Bang Juma. 42. Oke. Dah 3140. 3142 ya. Oke, Ya. mulai. Jangan dinyalain dulu lah, waktunya belum bicara. Kan tinggal ulang lagi, Bang. Oh Sip. iya. Silakan untuk tim Kristen. Oke. Oke, saya mulai ya. Halo? Silakan Pak Abdon Sagala. Silakan Pak Abdon. Jadi kalau kita bicara dalil, bicara ayat-ayat, tentu ini adalah pernyataan yang telah dialami. Jadi telah dialami oleh manusia itu sendiri. Jadi pada zaman Yesus itu adalah zamannya Taurat ataupun yang diberikan oleh Musa pada zaman itu, orang-orang Yahudi, ya. Dan orang-orang Yahudi ini ya, Yesus sendiri juga orang Yahudi. Murid-muridnya semua itu orang Yahudi. Oke. Nah, kita bicara tentang kehidupan kekal dulu. Karena orang ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu, orang-orang Yahudi itu sangat tekun dalam beribadah dan sangat taat kepada Allah itu. Nah, kalau kita mengambil ya apa yang terjadi di kehidupan pada waktu itu, nah di sini bahwa ada seseorang yang sangat taat, ya, datang kepada Yesus, ya. Ini orang Yahudi yang beragama Yahudi, ya. Jadi bertanya kepada Yesus dan mau mengikuti Yesus dengan sesuai judulnya, siapakah Kristen ataupun Islam? Tapi ya sedikit di sini ini bukan tentang Kristen atau Islam, tapi mencari kekekalan, kehidupan yang sebenarnya. Sang pengajar itu siapa? Sang guru itu siapa? Pada waktu zaman itu adalah zaman Yesus, ya. Nah, itu ada di kita, kalau kita lihat di Markus atau Lukas 18, ya. Makanya begini, di Matius juga ada. Matius 19 ayat 16 itu selanjutnya itu bisa kita baca. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, di sini orang muda yang kaya ini, yang sangat taat ini, sangat mengagungkan dalam 10 perintah Allah itu. Sehingga di dalam kehidupan keimanannya pun belum mencapai kepuasan dalam keimanan. Nah, dia orang yang saleh, dia orang yang baik. Nah, dari pertanyaan itu, dia meminta jawaban daripada Yesus. Jadi, guru, perbuatan apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di Matius 19:17 menjawab juga, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya, itu kata Yesus. Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, kata orang itu kepadanya, orang itu lagi bertanya lagi, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta.
hormatilah ayah ibumu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu orang muda itu menjawab, ya, katanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang, kata orang muda itu. Lalu Yesus menjawab kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, di sini Yesus mengatakan tentang mengikuti, tentang pelajaran hidup yang diberikan oleh Yesus. Pelajaran hidup tentang sesama manusia, pelajaran hidup tentang kepada Tuhannya. Nah, di sini konteksnya ini, si orang muda ini adalah pengikut daripada orang Yahudi yang mengikuti 10 perintah Allah itu. Nah, tapi ketika Yesus mengatakan itu, ikutlah aku, jualah semua milikmu, berikanlah kepada orang miskin, orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya atau masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi ketika seseorang itu bertaruh dalam iman, ada 2 versi yang kita lihat di bacaan ini. Satu adalah harta, kedua adalah ikut Yesus. Tetapi dia bukan memikirkan tentang perkataan Yesus, ikutlah aku. Tetapi dia memilih hartanya itu tidak mampu untuk diberikan kepada orang. Mempertaruhkan imannya ikut kepada Yesus. Tapi taruhannya di situ, orang itu merasa tidak mampu menghilangkan hartanya demi hidup yang kekal. Nah, pengajaran-pengajaran ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dia ada seorang guru yang baik di dalam pengajaran itu. Dan orang-orang muda itu tadi, orang muda itu tidak mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya mencapai klimaks keimanan. Di dalam dia beribadahnya bagus, sesamanya juga bagus, kepada Tuhan juga bagus. Tetapi dia mau kesengsaraan dalam keimanan dia atau ketidakpuasan dia ditumpahkan kepada Yesus dan dia juga tidak mampu. Nah, disinilah tentang pengajaran tadi kehidupan bahwa guru yang baik itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, tadi kalau Bang Juma tadi mengatakan hamba, benar, memang Yesus adalah hamba. Yesus adalah hamba Tuhan. Tetapi perspektif kata-kata seperti ini bisa kita juga baca. Makanya ada di Matius 12:18 itu juga tercatat itu. Lihatlah, itu hambaku. Ya, di Matius 12:18. Yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, artinya di sini Yesus adalah tubuh daripada Allah yang dipertaruhkan di sini. Ini adalah kehidupan manusia. Bahwa Tuhan itu sendiri datang sebagai pengajar yang baik, sebagai pengajar yang mencapai dalam kehidupan yang kekal. Jadi ini konteksnya di sini. Kalaupun tadi di judulnya ada tentang agama, tapi konteks di sini ini adalah tentang sebenarnya kehidupan di antara manusia. Jadi di luar daripada itu, kalaupun kita berkumpul dalam satu kelompok dalam agama, oke lah, tapi itu tergantung kepada pribadi-pribadi untuk mencapai kehidupan yang kekal. Saya rasa itu. Jadi kalaupun pamannya Bang Juma mengatakan hamba, bukan perspektif hamba Tuhan dengan hamba, bukan. Bahwa hamba itu, rupa Allah itu menjadi hamba, rupa yang diambil adalah rupa kita. Kita juga disebut hamba, rupa hamba manusia ini. Tetapi roh Allah ada pada diri Yesus. Saya rasa begitu. Oke, bantu sama Bang Adi. Baik, saya setuju. Terus ada lagi perkataan Yesus tentang firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tadi
yang mau dilakukan untuk percaya. Setelah percaya, maka akan mendapat hidup kekal. Di Yohanes 2:10 ayat 28, kata Yesus, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan." Tadi saya sudah terangkan, pada zaman dahulu Allah menyampaikan firman hanya melalui nabi-nabi yang berasal dari dunia kepada bangsa Israel. Memang Allah bisa menyampaikan firman melalui malaikat itu kepada oknum tertentu. Kepada Zakaria ada malaikat berkata, kepada Elizabeth, kepada Maria ada berkata, kepada para gembala di Padang ada malaikat berkata. Tetapi itu secara spesifik. Bahkan kepada orang-orang Majus juga malaikat berkata. Allah berkata melalui malaikat. Bahkan juga bisa melalui mimpi. Tetapi secara umum Allah telah mengutus nabi-nabi manusia seperti Musa, Rut, sampai Maleakhi. Tetapi itu semua ditolak. Yeremia 7 ayat 25 sampai 26, saya sudah cerita itu. Dari zaman sejak keluar dari tanah Mesir, setiap hari, setiap waktu, nabi-nabi diutus, tetapi ditolak. Bahkan ada yang dibunuh. Seperti Yesus berkata, "Aku akan ke Yerusalem, saya akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari ketiga." Tetapi nabi-nabi yang dari manusia itu telah ditolak, maka zaman akhir Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyampaikan itu. Makanya apa perkataan-perkataan Yesus yang tertulis di kitab Injil adalah perkataan-perkataan Allah yang dulu pernah disampaikan melalui nabi-nabi kepada bangsa Israel. Diulang lagi. Kalau manusia ditolak, Allah sendiri menjelma manusia, tapi tetap ditolak, bahkan dibunuh. Seperti kata Yesus kepada murid-muridnya, "Aku akan dibunuh dan pada hari ketiga dibangkit." Tertulis di Markus 8 ayat 31, Lukas 9 ayat 22, Matius 16 ayat 21. Dan murid-murid yang mendengar itu tidak mengerti tentang perkataan Yesus akan dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di Yohanes 20 ayat 9, Lukas 24 ayat 46. Dan perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan malaikat, yang disampaikan pada melalui nabi yang ditolak, kembali diulang oleh Yesus, juga ditolak bahkan dibunuh. Setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, Yesus menjumpai murid yang 11 agar firman itu disampaikan ulang kepada seluruh bangsa. Jadi tertulis di Markus 16 ayat 14, 15, 16, 20, Matius 28, 16, 19, 20, Matius 24 ayat 14. Jadi semua orang yang percaya kepada firman, Yohanes 17 ayat 18, segala firman yang telah disampaikan telah saya sampaikan kepada mereka dan mereka menerima. Mereka yang menerima adalah murid-murid Yesus. Dan Yohanes 17 ayat 20, semua orang yang percaya pada pemberitaan dari murid-murid itu juga akan dikatakan pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus adalah orang yang mengikut Yesus. Boleh yang mengikut Yesus. Makanya Yesus itu dilahirkan tetapi dari roh dan harus penuh Roh Kudus. Yesus disunat, walaupun sunat itu perjanjian kekal antara Abraham dan keturunan Abraham dari garis keturunan Ishak, bukan Ismail, karena sunat itu harus disunat pada hari ke-8. Ismail bukan hari ke-8 disunat. Dan yang disunat hari ke-8 adalah Ishak, Yohanes juga disunat pada hari ke-8, Yesus juga disunat pada hari ke-8. Jadi sampai sekarang sunat itu dilakukan oleh orang Yahudi pada usia 8 hari. Karena Yohanes 7 ayat 22 berkata, sunat itu adalah adat istiadat nenek moyang Yahudi, bukan perintah dari Musa. Dan sunat itu seharusnya tidak boleh
dilakukan pada hari Sabat, tetapi orang Yahudi melakukan sunat pada hari Sabat. Jadi pengikut Yesus adalah orang yang percaya kepada perkataan Yesus. Tidak bisa dibatasi agama, tidak bisa dibatasi suku, hanya orang Israel saja. Karena orang Israel, nenek moyang Israel sudah menolak, tetapi yang menerima adalah Israel yang adalah murid Yesus. Murid Yesus yang 11 itulah mulai memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Karena murid Yesus yang 12 memang diutus hanya untuk orang Israel. Matius 10 ayat 5-6. Tetapi itu ditolak, bahkan Yesus dibunuh. Yudas Iskariot menyesal telah berkhianat kepada Yesus, akhirnya gantung diri. Tertulis di Matius 27 ayat 1-5. Jadi yang 11 inilah memberitakan Injil atau firman Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa, dan orang-orang yang mendengarkan dan percaya kepada pemberitaan yang 11 inilah juga disebut para murid-murid, mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Maka itulah pengikut Yesus. Jadi Kristen itu adalah murid-murid Yesus yang untuk pertama kali disebut Kristen di kota Antiokhia. Tertulis di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sekian, lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter dan juga tadi sebelumnya Pak Abdon Sagala. Silakan langsung, waktunya dirubah lagi. Iya, bentar. Dicatat dulu 17.27. Oke, sudah. Ya, dimasukkan lagi waktu tim Ya. Islam. Oke. Tunggu. Dah. Diganti dulu namanya itu. Oh ya. Ya, dengannya. Oke. Oke. Silakan langsung kepada tim Islam, bisa ditanggapi oleh Bang Juma atau Rifa. Silakan kepada Saya dulu nanti ditambah Bang Juma aja. Ya, mungkin saya mulai menanggapi dari apa yang tadi saya dengarkan ya. Tadi saya harus tegaskan lagi kepada teman-teman Kristen bahwasanya kami umat Islam itu percaya bahwa setiap umat itu diberikan hukum atau aturan. Ini yang paling krusial di antara yang disebut dalam agama itu ada aturan, ada hukum atau syariat dalam Islamnya. Nah, ini termaktub di dalam surah Al-Maidah ayat ke-44 sampai ke-48. Saya akan ambil poinnya saja. Pertama, Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, dan dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Artinya jika ada permasalahan, maka keputusan itu dikembalikan kepada kitab suci. Artinya menurut dalil ini Allah mengatakan bahwasanya kitab Taurat itu seharusnya adalah menjadi hukum atau ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh orang Yahudi. Itu adalah ajaran syariat atau milah atau boleh dikatakan agama ya. Kami tidak mengenal juga kata agama karena itu bukan bahasa Al-Quran. Kalau Anda bilang tadi Yesus tidak membawa agama, oke, saya sepakati bahwa memang Yesus tidak membawa agama, tapi dia menjalankan ajaran Nabi terdahulu dan dia tidak meniadakan ajaran Nabi terdahulu. Silahkan dicek sendiri di kitab Anda. Pernyataan dia sendiri di dalam kitab Matius pasal ke-5 ayat nomor ke-17 ya, bahwa dia tidak meniadakan kitab para nabi terdahulu. Itu kata Yesus, walaupun nanti pada akhirnya ditafsirkan berbeda dengan teman Kristen bahwasanya oh itu artinya begitu dan begini. Tapi secara tertulisnya Yesus katakan dia tidak meniadakan. Artinya dia mengikuti apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan kepada nabi-nabi. Kemudian juga kalau bicara tentang hukum Pak, hukum syariat di dalam Islam, memang kami penuh dengan hukum tata cara yang namanya ajaran. Kan kami katakan namanya ajaran, apa yang diajarkan Tuhan melalui perantaraan para nabinya itu yang harus kami ikuti. Di dalamnya termaktub solusi-solusi yang harus kami jalani. Dan bagaimana mungkin seseorang itu bisa dikatakan berdosa kalau dia tidak melanggar? Apa yang dilanggar kalau tidak ada hukum? Ya, nah itu di dalam Islam seperti itu. Itu nanti jatuhnya konsep ke surga dan neraka. Kemudian tadi saya sempat dengar Pak Abdon membacakan kitab Matius pasal ke-19 nomor 16 sampai 17. Cara mendapatkan hidup kekal ketika dia ditanya sama orang muridnya oleh Yesus, Yesus jawab apa? Dan mohon maaf di situ saya tidak mendengarkan bahwasanya Yesus mengatakan
percayalah kematianku akan menebus dosamu, maka engkau percaya itu, engkau akan kekal. Tidak ada saya dengarkan itu. Tapi justru apa kata Yesus di situ? Yang pertama, ikuti larangan Tuhan, jauhi larangan Tuhan. Jangan begini, jangan begitu. Lalu ikuti perintahnya, harus begitu, harus begini. Apa penyempurna dari mengikuti larangan dan perintah, menjauhi larangan dan perintah Tuhan setelah itu menurut Yesus? Laksanakan amalan. Apa amalan itu? Menjual hartamu lalu kau berikan kepada orang lain. Itu konsepnya sama persis dengan Islam, Pak. Ya, pertama kami harus jauhi larangan Tuhan, kemudian ikuti perintah Tuhan, lalu laksanakan amalan penyempurna untuk kami. Itu penting banget ya, karena itu hal yang diajarkan Yesus kepada murid yang ditanya pada waktu itu, dan itu umat Islam melaksanakan pada saat ini. Kemudian saya juga tanggapi Pak Adi tentang katanya sunat. Pak, memang sunat itu bukan Musa yang bawa. Musa itu melanjutkan, ya, walaupun dia tidak tertulis di dalam kitab Anda bersunat, ya, tapi orang-orang Yahudi percaya di literatur mereka bahwa Musa itu disunat dari lahir, dan bahkan ini bukan nenek moyang, jangan sembarangan, hati-hati, karena ini Abraham yang bawa atas perintah Tuhan. Kita bicara tentang tradisi itu ada beberapa perspektif, maksud saya ada tradisi yang dimunculkan manusia, ada yang tradisi itu pekerjaan terus-menerus yang berkontinu dilakukan oleh manusia atas perintah Tuhan. Bersunat ini bukan tradisi yang datang dari manusia, tapi perintah Tuhan kepada Abraham yang harus dilanjutkan kepada keturunannya. Itu ada di kitab Anda gitu. Dan kemudian kalau bicara tentang ajaran Kristen, kita tahu ada Trinitas, menghalalkan semua makanan, kemudian tidak punya hukum-hukum yang seperti di imamat, mata ganti mata, segala macam. Itu kalian berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu punya hal itu, mengikuti di kitab mereka begitu. Mungkin kurang lebih itu dulu dari saya. Bang Zuma, silakan ditambahkan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Ini ajaran Nabi yang datang kepada Bani Israel yang membawa hikmat Injil. Mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Dan alhamdulillah Islam mengikuti ini. Ini adalah ajakan baginda ya, yang datang kemudian kepada kami umat Islam yang mengajarkan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus itu mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Maqultu lahum, apa yang aku katakan? Ya, aku tidak mengatakan seperti apa yang diajarkan kemudian orang-orang di luar daripada aku. Yang aku ajarkan kepada Bani Israel adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Dan itu kami imani saat sekarang. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai apa yang kemudian sahabat-sahabat Kristen imani bahwa Kristen adalah pengikut Nabi Isa atau Yesus, justru yang kita lihat, yang diusir kala itu adalah orang yang menyeru kepada Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada aku. Saya kalau jadi orang Kristen saya takut ini. Kenapa saya nanti akan diusir? Karena saya masuk ke dalam kategori ini. Matius 7:22 nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Umat Islam bersih dari pengusiran Yesus. Karena umat Islam tidak pernah menyeru Yesus sebagai Tuhan. Dan kalau logika saya jalan, kalau saya Kristen saya keluar dari ajaran yang menyeru Yesus sebagai Tuhan. Karena kelak akan diusir. Dan ini datanya ada. Masih ada sampai sekarang. Lalu kemudian yang perlu dipahami adalah satu-satunya agama yang kemudian menyeru Yesus Tuhan itu Kristen. Tokoh agama yang sering mengaku bernubuat tentang hidup dan membawa-bawa nama Yesus itu adalah para pendeta di gereja. Tokoh agama yang sering melakukan pemurtadan kemudian menyembuhkan banyak penyakit, bermujizat dan seterusnya, itu orang Kristen. Maka mereka akan masuk ke dalam kategori yang tadi yang Yesus katakan. Nah, kalau begitu teman-teman kita ini pengikut siapa sebenarnya? Kok malah diusir kalau pengikut Yesus? Ternyata mereka ini adalah pengikut Paulus. Bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 25-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Siapa murid-murid di Antioquia? Bukan muridnya Yesus. Muridnya Paulus. Jadi murid Paulus ini yang pertama kemudian disebut dengan Kristen. Dan mereka lah yang masuk dalam kategori yang akan diusir oleh Yesus.
Alhamdulillah Islam tidak. Islam itu sudah sangat jelas menerangkan bahwa dia adalah nabi, menyembah hanya kepada Allah, diberi hikmat Injil, diberi nikmat kenabian, dan dia mengajarkan ikutilah aku, kata dia. Inilah jalan yang lurus. Itu perintahnya Yesus. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus itu. Apa jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Yesus? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Umat Islam ada di situ? Ya. Apakah ada ajaran Yesus menyeru Bani Israel untuk menyembah dirinya? Tidak akan pernah kita temukan. Tapi itu yang dipraktekkan Kristen hari ini. Nauzubillah. Silakan, makasih. Ya, terima kasih Bang Juma dan juga Rifa atas statementnya, cukup jelas sekali. Bang John, udah dicatat? Iya, ini lagi nyatet dah, oke. Ya, silakan di rolling lagi waktunya. Oke. Terima kasih. Jadi sebenarnya penyampaian Rifa baik pun Juma, saya tidak salahkan bahwa saudaraku Rifa dan Juma tidak mengerti pemahaman di dalam penyampaian Yesus. Kalau Bang Juma tadi mengambil Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini menyatakan di akhir zaman nanti, di akhir kiamat nanti, banyak orang yang berseru kepada Yesus. Oke? Tetapi di dalam bentuk penyeruan dia, ternyata dia mengatasnamakan dirinya baik atau berlakuan baik, tetapi pada prinsipnya dia jahat. Ya kan? Dan itu tidak diterima oleh Tuhan Yesus pada hari kiamat nanti. Nah, itu pernyataan Yesus mengatakan dirinya sudah mengatakan secara tidak langsung atau langsung mengatakan di hari kiamat nanti, di akhir zaman nanti, semua orang akan menyebut Yesus adalah Tuhan. Itu pasti. Karena dia menyatakan itu, bahwa di hari kedua, bahwa dia akan datang lagi. Tiada satu pun yang datang kecuali Yesus. Dan di Al-Quran juga tertulis di hari kiamat nanti bahwa Isa Al-Masih, kalau kita perspektif kita, Isa Al-Masih dan Yesus adalah sama. Di hari kiamat nanti, di akhir zaman nanti, pertanda hari kiamat adalah Isa Al-Masih. Nah, kalau kita bicara pertanda hari kiamat, siapa dong yang datang di situ? Nah, jadi kalau saya sandingkan lagi, karena kita bicara di dalam Kristen, di dalam Islam, saya ambil lagi, siapakah Isa Al-Masih sebenarnya di dalam tertulis di Al-Quran? Nah, kalau saya ambil di dalam Al-Quran, ya, surah An-Anbiya, ya, ayat 91, jelas dikatakan di situ bahwa Isa Al-Masih adalah kebesaran Allah. Ya. Dan ingatlah, saya bacakan, dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ruh dan kami ke dalam tiupkan ruh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kami tiupkan ruh. Nah, kalau saya ambil lagi persamaan ke dalam Yesaya atau Matius yang tadi itu, ya, jelas juga dikatakan, ya, bicara tentang Isa Al-Masih adalah seorang hamba, benar. Nah, tapi perspektif hamba itu adalah rupanya adalah rupa seperti hamba. Bukan dianya yang hamba, rupanya datang ke dunia ini seperti hamba manusia. Nah, kalau saya ambil di dalam Yesaya juga, ya, sesuai dengan di Al-Anbiya tadi, sama ini seperti ini. Di Matius, saya bacakan dulu dari Matius. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini firman Allah. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Bayangkan di Matius 12 ayat 8. Saya ambil juga di Yesaya, ya, di Yesaya. Di Yesaya juga mengatakan, di Yesaya 42 ayat 1, lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang padanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Lalu kedua ayat di dalam perjanjian baru ini yang dikatakan Yesus dan perjanjian lama yaitu ada di Yesaya dan di Quran sendiri. Itu tercatat, ya, bahwa jelas dikatakan di situ surah di Anbiya itu mengatakan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya lalu kami tiupkan ruh. Di sini titik terakhirnya adalah kebesaran Allah. Nah, kalau kita tidak mendalami ini, harus ada timbul pertanyaan, dan sampai sekarang pun di dalam Al-Quran, di dalam Kristen dan keyakinan baik agama apapun, bertanya-tanya siapakah Yesus itu, siapakah Isa Al-Masih itu. Nah, di sini kan ada
ada yang namanya hubungan, bahwa tidak bisa kata-kata Tuhan itu yang sebenarnya baik yang tertulis di Quran ataupun di Alkitab tidak bisa dihilangkan. Berarti ruh Allah itu sendiri, bukan ruh darinya, ruh Allah itu sendiri ada di dalam Yesus. Yesus adalah tubuh hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk datang ke dunia ini. Kenapa dia memakai tubuh seperti kita? Agar kita bisa kontak langsung, berhubungan, berbicara dengan dia. Tetapi ketika ada juga di ayat-ayat tertulis di Alkitab, ketika Yesus berubah rupa di dalam keilahiannya, maka semua tertunduk dan terkapar, terjatuh melihat keilahian Yesus. Nah, hubungan seperti ini adalah hubungan kemanusiaan kita kepada Yesus, bahwa dia adalah manusia yang seperti kita, yang segambar dalam rupa Allah. Jadi, kalau maksud saya di sini, kalau kita simak, di dalam Al-Quran itu, sangat banyak sekali tentang keilahian Tuhan itu yang ada pada diri ada pada diri Isa Al-Masih. Nah, kalau kita samakan perspektif kita bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus, pertanda hari kiamat juga bahwa Isa Al-Masih di Alkitab juga dia adalah yang akan datang di akhir zaman nanti. Nah, dan Yesus mengklaim dirinya bukan dipertuhankan oleh seperti Paulus. Paulus itu rasul, pengikut Yesus. Di zaman 50-an dia sudah ada. Sebelum Quran ada, dia sudah ada. Nah, Paulus mengajarkan tentang kehidupan mengikuti dia. Sebelum Paulus itu mengikuti Yesus, dia adalah orang-orang Yahudi yang sangat tidak suka tentang ajaran yang diberikan oleh Yesus. Tetapi dia tunduk kepada ajaran kasih yang diberikan oleh Yesus. Nah, kalau kita bicara tentang setiap kita mengimani tentang sesuatu itu, tentu kita lari ke dalil. Nah, Bang Juma juga pernah menyatakan bahwa di dalam Quran itu Isa berkata, ya, bukan firman Allah, Isa berkata, taatlah kepadaku, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepadaku. Itu Isa berkata. Saya lupa itu ayatnya, nanti saya cari. Artinya, kalau saya balikan lagi kepada Bang Juma atau Mbak Ripa, taatlah kepadaku. Nah, seperti apakah ketaatan Mbak Ripa kepada Isa Al-Masih itu? Pernahkah artinya dalam doa kita, penyampaian kita, kalau masalah iman, semua nabi kita imani, tetapi ada kekhususan jalan yang lurus ataupun jalan kehidupan yang ada tertulis di dalam Alkitab, ini kan sama-sama nih. Siapakah dia jalan yang lurus? Ya, jalan yang lurus yang diberikan oleh Isa Al-Masih. Siapakah jalan kebenaran dan kehidupan? Kalau di Alkitab adalah Yesus. Nah, saya tidak menyalahkan di dalam Quran. Saya sedikit membenarkan bahwa ada korelasi hubungan ini, tinggal kita secara pribadi keimanan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal tentang pengajaran. Nah, kalau masalah pengajaran, Pak, Taurat itu yang diberikan oleh Musa, Yesus sudah membenarkan dan menyimpulkan. Apa kata orang-orang ahli Taurat? Ahli Taurat ini ahli agama. Apa kata mereka kepada Yesus? Guru, hukum apa yang terutama dan paling utama dalam hidup ini? Yesus menjawab, hanya dua, Mbak, yang diberikan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan seterusnya. Dan Yesus mengatakan, dan yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada kehidupan kita langsung kontak ke manusia dan kehidupan langsung kita kepada Allah itu sendiri. Jadi dua kitab itulah, dua perintah Tuhan Yesus itulah menyimpulkan seluruh hukum-hukum yang ada di dalam yang diberikan oleh Musa. Musa adalah pengajar di dalam hukum Taurat, tetapi Yesus adalah pengajar tentang kehidupan yang kekal. Itu perbedaannya. Nah, kalau kita hilangkan di dalam Alkitab itu Yesus, kita akan kembali ke zaman pada orang Yahudi, selalu mencari Mesias itu siapa. Nah, ketika Mesias itu datang, bertolak belakang. Begitu juga di dalam Al-Quran, bertolak belakang. Tetapi pernyataan kebenaran itu tetap ada di dalam Al-Quran, bahwa Isa Al-Masih adalah kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, kalau dibilang kebesaran bagi seluruh alam, tentu siapa dong dia? Kenapa Isa Al-Masih itu kebesaran Allah bagi seluruh alam? Itu kan tercatat, ya, di Al-Anbiya 21, Al-Anbiya ayat 91. Nah, korelasi hubungan ayat-ayat ini, baik itu di Taurat atau di Zabur, ataupun di Alkitab, di Perjanjian Baru, ataupun di Quran kembali, ini tidak hilang, ini Yesus itu siapa. Kalau di Taurat itu mengatakan mereka menunggu Mesias, ya, mereka menunggu juru selamat. Sampai hari ini mereka tidak datang, tidak dapat. Tapi Yesus ketika datang mengatakan dirinya adalah Mesias juru selamat itu, mereka tidak mengakui, mereka tidak menerima. Sebagian mengakui. Nah,
hal hubungan seperti ini, kita mencari kebenarannya, Yesus siapa di dalam Alkitab, Yesus siapa di dalam pandangan orang Yahudi, Yesus siapa dalam pandangan di dalam Al-Quran. Ini kan topik pembicaraan kita adalah Tuhan. Tidak ada selain yang kita bicarakan Tuhan itu selain nama Yesus. Tidak ada. Kan begitu. Jadi konteks yang langsung kita berhadapan, siapa guru kita? Yesus disebut guru juga, Yesus disebut nabi juga, Yesus disebut rasul juga, dan lain-lain. Tetapi dia disebut oleh keyakinan hidupnya yang telah dijamah oleh kesembuhan-kesembuhan itu di dalam mujizat-mujizat yang diberikan, di dalam keilahiannya, dia sebut Tuhan. Ya mungkin saya juga begitu. Saya sebut dia Tuhan karena dia mengatakan, akulah dia. Nah, itu konteks daripada prinsip Yesus di dalam kita beriman kepada dia, bukan kita mentuhankan, memang dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Begitu. Silakan tambah, Pak Andi. Baik, jadi pemahaman banyak orang Muslim bahwa Yesus itu hanya utusan, sudah jelas. Saya mengatakan bahwa pada zaman dahulu Allah mengutus nabi-nabi manusia seperti Musa sampai Maleaki. Karena itu semua ditolak, maka Allah mengutus anaknya. Jadi Yesus yang diutus itu penyampai firman atau nabi, tapi bukan manusia biasa, tetapi firman yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Walaupun di Matius 15 ayat 25, perempuan Kanan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Yesus pun disembah oleh perempuan Kanan itu di Matius 15 ayat 24. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Di ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi sini di ayat 25, perempuan Kanan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Memang ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku. Lalu yang ditampilkan Pak Ustadz Juma itu Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu adalah ajaran Yesus. Memang ditampilkan Matius 7 ayat 23 sampai 20, bukan yang berseru Tuhan Tuhan itu memang sering dikutip, bisa ditampilkan, tetapi secara keseluruhan Matius 5, Matius 6, Matius 7 adalah ajaran Yesus kepada orang banyak. Jadi ketika Yesus itu menjumpai orang banyak, maka Yesus mengadakan pengajaran di Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Di Matius 7 ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Itu tentang Matius 7 yang ditampilkan Pak Juma. Terus mengenai Paulus di Antiokhia itu, sebenarnya yang diutus ke Antiokhia adalah Barabas, bukan Saulus. Karena Saulus itu baru ketemu sama Yesus secara spektakuler di Kisah Rasul 9 ayat 45 itu. Bahkan murid-murid Yesus yang dianiaya itu masih ketakutan bahwa Saulus itu murid. Jadi mereka nggak percaya bahwa itu pengikut Yesus. Maka di Kisah Rasul 11 ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacita ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan dan kepada rasul-rasul. Karena Barabas, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Jadi ke Antiokhia itu Barnabas yang diutus, bukan Saulus. Jadi cuma Saulus diajak oleh Barnabas. Ayat 24-nya, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus.
dan setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat. Nah, jadi Barnabas dengan Saulus tinggal dengan jemaat. Jemaat itulah orang-orang yang percaya atau murid-murid Yesus atau Kristen. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut orang. Mereka itu mengajar banyak orang. Jadi jemaat yang ada di Antioquia itu adalah orang yang percaya. Jadi jemaat itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus atau murid-murid Yesus. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Jadi jemaat itu, mereka dan jemaat itu bersama-sama tinggal 1 tahun mengajar banyak orang. Dan murid-murid di Antioquia itulah murid-murid untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi bukan Paulus yang mengajari, bukan ajaran Paulus, bukan Paulus. Kalau kita baca di Kisah Rasul 9 ayat 11, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku dengan bangsa-bangsa lain, seperti raja-raja dan orang-orang silat. Jadi Pak Saulus atau Paulus ini pilihan bagi Yesus untuk memberitakan nama Yesus. Karena saat Saulus mau menganiaya murid-murid Tuhan, di tengah jalan ada sinar yang hanya bisa dilihat dia dan suara yang hanya bisa didengar dia membuat dia buta selama 3 hari 3 malam. Dan di dalam itu kesaksiannya itu Tuhan juga berbicara kepada Barnabas bahwa ada orang di tengah jalan akan datang kepadamu. Jadi yang menyaksikan antara Tuhan Yesus dengan Saulus sendiri dan Barnabas. Dan setelah Barnabas mendoakan dia, maka sembuhlah butanya. Itu. Jadi tentang sunat tadi saya sudah mengatakan tertulis ayat-ayatnya di Yohanes 7:22 itu adat nenek moyang Yahudi. Abraham kan nenek moyang Yahudi. Abraham punya 3 istri, Sarah, Hagar, dan Keturah. Dari Sarah ada Ishak dan Ismail. Dari Ishak ada Esau dan Yakub. Yakub itulah yang menjadi Israel. Jadi Israel yang menjalankan hukum sunat itu nenek moyangnya sudah duluan ada. Jadi Abraham berjanji sama Tuhan bahwa pada hari ke-8 anak-anak harus disunat. Itu. Jadi sunat itu pada hari ke-8. Ismail memang anaknya, tetapi Ismail saat itu sudah lahir dan tidak berusia 8 hari. Dan perjanjian kekal itu ada pada hanya dari garis keturunan dari Ishak, bukan dari Ismail. Tertulis di Kejadian 17 ayat 19. Jadi tertulis itu perjanjian itu. Jadi kenapa orang Kristen tidak disunat secara tidak disunat secara fisik? Karena hukum Taurat dan kitab-kitab Nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Memang di Matius 5 itu ada sering kita sudah debat di situ, itu berlaku. Saya bacakan. Di Matius 5 ayat 17. Habis ya? Ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk Udah habis, Pak. Udah Habis. selesai. Oke, terima kasih Pak Adi dan Pak Abdon Sagala ya. Mohon maaf waktunya sudah habis. Bisa dimasukkan waktu rolling untuk tim Muslim. Bang Zuma duluan ya. Siap. Bisa di pause dulu waktunya itu Bang Zion. Oke. Silahkan langsung saya serahkan kepada Bang Juma dan juga Rifa untuk santap waktunya langsung. Silahkan Tafadol. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Kembali saya ingin mengurai tentang ayat-ayat Al-Quran yang tadi salah tafsirkan oleh sahabat kita. Di dalam surah As-Zukhruf memang diterangkan fattakullah wa ati'uni. Jadi ada perintah dari Isa alaihissalam yang menerangkan
bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Makanya umat Islam itu taat kepada Nabi Isa alaihissalam, taat kepada Yesus. Ketika Yesus mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah, kami taat. Taat kepada Allah artinya taat perintah Allah. Perintah Allah itu bukan langsung didengar dari langit, tetapi perintah Allah itu disampaikan melalui perantaraan para nabi. Nabi-nabi ini diutus untuk menyampaikan firman Allah. Makanya Yesus mengaku, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi apa yang ada dalam surah As-Zukhruf ini, ayat 63 ya, itu seirama dengan Yohanes 14:1 perikop. Bahwa Yesus itu meminta agar Bani Israel itu taat kepada dirinya. Nah, di antara perintah-perintah Yesus tidak ada satupun perintahnya untuk mengimani bahwa kitab Taurat itu adalah kutuk. Di antara semua perintah-perintah Yesus tidak ada satupun perintahnya untuk mengajarkan Bani Israel menyembah dirinya. Di antara perintah-perintah Yesus tidak ada satupun perintahnya untuk kemudian ibadah hari Minggu, tidak bersunat dan seterusnya, nggak ada. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam, fattakullah wa ati'un, itu sama dengan Yohanes 14. Kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perintah-perintahku. Apa perintah Yesus? Adakah perintahnya untuk menjadi penyembahnya? Itu tidak ada. Lalu kemudian dalil yang Anda ambil ya di dalam surah apa tadi itu yang terangkan bahwa Maryam ibunya ya, ketika diterangkan bahwa ingatlah ya, bahwa Maryam itu memelihara kehormatan. Lalu kami tiupkan ruh. Sahabatku ya yang saya cintai, kalau Nabi Isa alaihissalam ditiupkan ruh lalu kemudian dia Tuhan, maka Anda sejatinya melirik kepada Al-Quran surah Shad ayat 72. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian di sini menceritakan Nabi Adam alaihissalam ketika disempurnakan penciptaannya, maka kata Allah, aku tiupkan ruh. Ya, aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya. Jadi roh yang dimiliki oleh Allah itu ditiupkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sama seperti yang sahabat saya bacakan di dalam surah apa tadi itu, surah Al-Anbiya ya ayat 91. Di situ diterangkan bahwa wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Nah, ini kenapa dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam semesta. Ini tanda kebesaran bagi siapa? Bukan bagi Isa, tapi tanda kebesaran bagi Allah. Kenapa? Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Itu tanda kebesaran bagi Allah. Dan tanda kebesaran bagi semesta alam. Bahwa proses penciptaan manusia tanpa ayah itu pembuktian kepada alam semesta bahwa Allah itu maha hebat, Allah itu maha dahsyat, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar. Bukan justru dia yang dilahirkan manusia, dibunuh oleh manusia. Itu bukan kebesaran, itu penghinaan itu. Ya, jadi yang lahir kemudian itu adalah sosok ciptaan Allah bernama Isa alaihissalam, dan lahirnya beliau menjadi tanda kekuasaan, kebesaran, kehebatan, keperkasaan dan seterusnya bagi Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika sahabat saya menerangkan panjang lebar tadi tentang konsep Paulus dan seterusnya, ya kita harus mengakui bahwa yang pergi ke Antioquia itu adalah Saulus. Dan pertama kali penyebutan Kristen itu adalah pengikut Saulus dan Barnabas. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Anda boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 13 satu perikop. Bagaimana lebih lengkap diceritakan Paulus di sana mengajar di Antioquia. Jadi kalau Anda mengatakan
Bukan Saulus tapi Barnabas. Cobalah kita gunakan akal sehat. Barnabas ya menjemput Saulus, lalu mereka menuju kepada Antioquia. Lalu di sana juga Saulus disebut sebagai nabi, disebut sebagai pengajar. Itu nggak bisa dipungkiri. Ada Simeon, ada Lukius, kemudian ada Menahem juga. Di situ mereka mengajar tentang ajaran Paulus. Dan ajaran Paulus ini tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan apa, Paulus mengajarkan apa. Jadi begini, sedikit lagi ya Dinda Rifa. Al-Quran menerangkan. Di dalam surah Maryam, bagaimana kemudian Allah menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Kemudian di ayat 31 di dalam surah Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Lalu kemudian di ayat 32-nya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jadi sangat jelas Nabi Isa alaihissalam itu diterangkan bahwa dia diberkati dimanapun dia berada, dan dia menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan ketaatan sujud menyembah kepada Allah. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika dia datang, selain memiliki mujizat, berbicara ketika dia masih dalam ayunan, masih dia bayi, untuk menjelaskan kepada orang-orang yang menuduh ibunya untuk berzina, dia juga diberi mujizat berupa kenabian, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, lepra, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Namun yang perlu dipahami di sini, sebelum Nabi Isa alaihissalam itu lahir atau Yesus itu lahir, masyarakat di sana maksud saya masyarakat yang ada di Yerusalem itu dikuasai oleh penguasa yang memiliki kepercayaan yang sudah mendarah daging, menyembah dewa matahari. Catat poin itu. Tempat kelahiran Yesus itu dikuasai oleh penguasa atau penjajah yang sudah memiliki kepercayaan yang mendarah daging, menyembah dewa matahari. Menurut keyakinan mereka, dewa ingin menyelamatkan dan menebus dosa manusia dengan berinkarnasi menjadi manusia. Jadi dia disebut anak dewa, anak Tuhan. Anak dewa ini lahir di hari Minggu. Ya, anak dewa ini mereka imani lahir tanggal 25 Desember. Lalu kemudian di Persia anak dewa matahari disebut Mitra. Di Syria dinamai Tammuz. Di Yunani disebut Dionysus. Di Mesir disebut Osiris dan seterusnya. Di Persia anak dewa matahari disebut Mitra. Di Syria Tammuz dan seterusnya. Sedangkan orang yang dijajah Yerusalem, tempat lahirnya Yesus, itu adalah orang-orang Yahudi yang hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta sampai hari ini. Itu poin. Jadi pada mulanya orang-orang Yahudi ya, yang nenek moyangnya adalah Nabi Abraham, nenek moyang dari bangsa Israel dan juga bangsa Arab, itu mereka menggunakan bahasa Semit, memanggil Tuhan mereka dengan sebutan Eloah atau Allah. Lalu kemudian setelah kematian Nabi Abraham atau Nabi Musa alaihissalam, itu kemudian ajaran penyebutan kepada Tuhan, maksud saya setelah kematian Nabi Salomo atau Sulaiman, orang Israel itu menurut sejarah, histori, itu mereka terpecah menjadi dua. Israel Utara menyebut Allah dengan sebutan Elohim, Allah yang maha perkasa atau maha kuasa. Israel Selatan kemudian dihancurkan oleh Babilonia. Ya, itu secara histori. Orang yang belajar tentang Kristen paham itu. Kenapa mereka seperti ini? Karena adanya ancaman penguasa negara penghancur, maka dia menyamarkan nama Allah menjadi Yahweh. Dan dalam bahasa Arab berarti Yahuwa. Yud-He-Vav-He atau Yahuwa. Itu dalam bahasa Arab. Nah, kondisi seperti ini juga akan terjadi di negara kita kalau kemudian ada kekuatan yang menginginkan menghilangkan penyebutan nama Allah, maka kita akan diperintahkan menyebut Tuhan yang Maha Esa saja. Inilah yang terjadi pada masa itu. Nama Eloah, nama Allah dihilangkan, diganti menjadi Yahweh atau Yod-He-Vav-He. Nah, kemudian orang-orang Yahudi seperti Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa,
itu selalu mengikuti ajaran Abraham, menegakkan hukum Taurat, ya, mengajarkan tentang menyembah hanya kepada Allah. Hingga mereka pun menjalani khitan, sunat, berdoa, berwudu, bersuci, dan sujud dalam beribadah. Itu bisa Anda lihat. Bagaimana kemudian pengajaran-pengajaran di perjanjian lama, di kitab Anda, bagaimana beliau mengajarkan tentang apa yang saya ceritakan. Bahkan Yesus mempraktekkan itu. Yesus mempraktekkan sholat, sujud dalam beribadah, berdoa, menegakkan tangan, sunat, berpuasa, dan seterusnya. Dia praktekkan dalam kehidupan mereka. Bisa dilihat di dalam Keluaran 40 nomor 31 sampai 32. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mesbah. Mesbah ini rumah ibadah. Maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini yang dipraktekkan umat Islam. Jadi pengikut para nabi itu Islam. Sedangkan sahabat-sahabat lawan debat kita malam ini itu adalah pengikut Paulus. Orang-orang yang mengikuti penguasa pada masa itu. Penguasa yang sudah punya kepercayaan mendarah daging. Yang kemudian dilanggengkan sampai hari ini. Makanya jangan heran. Kalau Kristen itu bukan dari Yerusalem datangnya. Kristen itu gelombangnya dari barat. Abraham, Musa, Daud, Salomo, Daniel, Yosua, dan semua para nabi termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh Kristen hari ini. Ya. Jadi yang menjadi pengikut Isa atau Yesus tidak lain dan tidak bukan hanyalah Islam. Makanya Yesus menerangkan Shalom alaihim, damai sejahtera untuk kalian. Bagaimana mencapai kedamaian? Taati perintah Allah. Bagaimana mau taat kepada perintah Allah sementara mereka punya Tuhan, ya, harus mati di tiang salib untuk kemudian menebus mereka dari aturan-aturan Tuhan. Aturan Tuhan sudah dipensiunkan menuju kepada aturan kasih yang mereka buat. Ya, saya kira begitu Adinda Ripa, kiranya waktu ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan edukasi bahwa umat Islam itulah pengikut Nabi Isa waktu pengikut Yesus. Yesus mempraktekkan, Yesus menteorikan, dan semua praktek dan teori diamalkan oleh umat Islam hari ini. Dan ingat, kesimpulan dari saya, satu-satunya kaum yang kelak akan diusir oleh Yesus bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi cari sendiri. Demikian. Oke, saya sambung ya, masih ada waktu sedikit lagi. Artinya begini, saya lebih mengkerucutkan lagi bahwa tema kita kali ini bukan tentang siapa Yesus. Kita tidak bahas tentang siapa Yesus, bagaimana konsep ketuhanan dalam Kristen. Tidak. Kita bahas siapakah yang benar-benar mengikuti Yesus. Kan sudah saya jabarkan tadi, pengikut apa? Orang yang mengikuti apa? Tauladan itu gitu kan. Bahkan kalian percaya bahwa Yesus harus jadi tauladan. Tapi apakah dia meneladani banyak hal untuk dunia ini? Enggak. Dia tidak meneladani bagaimana menjadi seorang suami, dia saja tidak menikah. Kemudian dia tidak menauladani banyak hal, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kami percaya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti nabi-nabi terdahulu, ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi dalam Al-Quran bahwasanya telah ada syariat-syariat terhadap nabi terdahulu. Nah, lalu saya kerucutkan lagi pernyataan dari teman bapak-bapak tadi yang mengatakan kalian percaya diri bahwa kalian adalah pengikut Yesus dan Yesus itu adalah guru kalian. Maka di mana guru kalian itu mengajarkan apa yang disampaikan Bang Zuma tadi? Itu pertama tentang konsep Trinitas. Kristen menghalalkan semua makanan. Kemudian Yesus berpuasa, kenapa kalian tidak ada hari khusus puasa? Kemudian Yesus berdoa bersujud, kenapa kalian tidak bersujud? Hanya sebagian kecil dari kalangan Kristen Ortodok yang bersujud. Kenapa tidak mayoritas Kristen kalau memang kalian mengaku pengikut Kristen? Kemudian Yesus tak makan babi, kenapa kalian makan babi? Dan asal kalian tahu seperti yang Bang Juma sampaikan kisah pada masa sebelum Yesus ada pun orang-orang Yahudi itu telah dijajah oleh orang-orang Romawi. Dan tahukah kalian kalau kita lihat di dalam kitab Makabe yang teman-teman Protestan tidak imani sebagai firman Tuhan tapi dipercaya oleh orang Katolik, dimasuk ke dalam Deuterokanonika, bahwasanya zaman dahulu itu orang-orang Romawi itu memaksa orang Bani Israel tidak melaksanakan hukum Torah. Kemudian Taurat semua dibakar. Kemudian dipaksa makan babi, tidak boleh mengikuti tradisi Yahudi. Dan kemudian apa lagi? Dan itu diimplementasikan pada saat ini di dalam Kristen. Bayangkan, apa yang diperintahkan oleh orang-orang Romawi penjajah kepada Bani Israel itu diimplementasikan oleh orang Kristen. Makan babi, dipaksa makan babi. Kemudian tidak boleh melakukan tradisi-tradisi ajaran-ajaran Yahudi. Dan itu kalian tidak lakukan lagi saat ini. Bahkan kalian seolah mengatakan bagi mereka itu Farisi yang melaksanakan ajaran Yahudi. Padahal Farisi di sini adalah orang yang berbeda ya. Mereka yang melebih-lebihkan ajaran, kemudian mereka suka munafik begitu ya. Yesus sendiri menghujat orang Farisi. Jadi di sini kita lihat ajaran semua yang dipaksakan oleh penjajah pada masa itu, yaitu Romawi yang termaktub di dalam kitab Makabe ya, di mana orang Yahudi tidak boleh menjalankan
ajaran-ajaran agamanya itu ternyata menjadi sebuah kebenaran di iman kalian saat ini. Bayangkan. Bagaimana mungkin Tuhan ternyata sejalan dengan apa yang dilakukan oleh orang Romawi Yahudi kepada Yahudi pada masa lampau. Ini mengerikan sekali ya. Kemudian kita bicara tentang guru tadi. Kalau kami percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu benar-benar mengajarkan ajaran para nabi, tidak meniadakan, bahkan itu termaktub di dalam kitab kalian. Nah, dan lagi pula tadi Pak Abdon kalau tidak salah membawa surat bahwasanya Isa itu siapa sih? Kenapa kan dia kebesaran Tuhan, Pak? Kalau dia seperti Mbak Zuma katakan kebesaran Tuhan bukan berarti dia Tuhan. Karena asal Bapak tahu burung-burung di dalam Al-Quran juga menjadi kebesaran Tuhan. Apakah Bapak mau mengatakan di Al-Quran itu burung itu adalah Tuhan begitu? Bapak baca di dalam surah An-Nahl ayat ke-79. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang beriman. Bukan berarti burung itu jadi Tuhan Pak ketika dia menjadi tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi cara Bapak menyimpulkan ajaran kami ini mengerikan sekali ini Pak. Makanya Bapak nggak paham. Karena ini lucu. Ini mohon maaf ya, tidak sama mentafsirkan kitab suci kami dengan mentafsirkan kitab Anda. Anda silakan mau mentafsirkan seperti apapun kitab suci Anda, terserah, itu urusan Anda. Tapi kalau Al-Quran, silakan pelajari bahasa Arab dan ikuti keilmuan di dalam Islam cara memahami Al-Quran itu sendiri begitu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ya, guru, tauladan atau siapa yang mengikuti Yesus. Di dalam kitab kalian itu ada ajaran-ajaran bahwasanya bersedekah itu ada, ajaran berpuasa itu ada, bersujud itu ada. Kemudian menyembah satu-satunya Tuhan itu tertulis. Dan dia sebagai utusan dan nabi itu pun tertulis. Sungguh pun yang kami imani saat sekarang ini itu juga tertulis di kitab kalian. Tetapi tentang konsep ketuhanan kalian, tentang kalian menghalalkan semua makanan, itu semua yang kalian tafsirkan dari kitab suci kalian ketika Yesus mengatakan bukannya masuk ke dalam mulut mula yang menjadi najis, tapi apa yang keluar tiba-tiba langsung ditafsirkan dengan ayat itu. Oh, disitulah Yesus kira-kira menghalalkan semua makanan. Padahal para nabi terdahulu itu ada halal dan haramnya gitu loh. Nah, padahal Yesus sendiri juga katakan, aku tidak meniadakan kitab-kitab para nabi, hukum Taurat, bahkan dia menjalankan. Tapi kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Yesus itu terkorelasi dengan Al-Quran bahwasanya Nabi Isa alaihissalam kalau dikatakan menggenapi ya, kita pakai istilah menggenapi, itu bukan berarti sempurna Pak, bukan berarti menyempurnakan, tapi juga apa? Ya apa yang ganjil itu ya digenapi Pak gitu ya. Kalau kita gunakan bahasa nih, kita bermain bahasa nih. Sorry ya, bukan berarti saya mentafsirkan kitab suci kalian jadinya ya. Ya apa yang digenapi itu sesuatu yang ganjil digenapi. Ini orang-orang Yahudi, ajaran Nabi Musa diselewengkan. Masa di hari Sabat tidak boleh menyelamatkan orang? Padahal hari Sabat itu diciptakan untuk manusia. Manusia adalah Tuhan di hari Sabat, bukan manusia untuk hari Sabat, bukan. Tapi hari Sabat untuk manusia. Begitu. Supaya mensucikan hari Sabat. Tiba-tiba masa tidak boleh berbuat baik dari Sabat? Ya Yesus sebagai utusan Tuhan mengembalikan ajaran Musa, ajaran yang sesungguhnya itu, dan mengikuti ajaran itu, dan mengajarkannya kembali kepada orang Yahudi yang tegar tengkuk, yang sudah dinubuatkan di kitab kalian, bahwa sepeninggalnya Musa nanti mereka akan menyimpang. Selagi Musa masih hidup saja, kata Musa, mereka sudah banyak tegar tengkuk, kurang ajar, banyak tingkah, bahkan membunuh para nabi, nenek moyang mereka itu. Jadi ketika mereka dihadirkan Yesus untuk apa? Ya untuk mengembalikan, makanya dikatakan mereka itu Yesus mencari domba-domba tersesat. Jadi kalau tersesat Pak dikembalikan ke jalan yang lurus. Ya, jadi kalau ada yang sesat dibalikin ke jalan yang lurus. Maka itulah tugas Yesus, mengembalikan orang-orang tersesat ini, para domba-domba ini ke jalan yang lurus. Bukan berarti Yesus itulah ya jalan lurus, tapi dia mengajarkan ini loh caranya jalan yang lurus. Walaupun dia di dalam iman kalian adalah jalan kebenaran, apa-apa. Dia cuma jalan, bukan tujuan. Dia adalah pintu masuk untuk mencapai sebuah tujuan. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa sampai kepada Tuhan tanpa melalui para nabi? Nabi inilah yang memperkenalkan siapa Tuhan. Kita tidak bicara tentang siapa Yesus sebenarnya dari tadi. Ya cuman Anda tadi menjelaskan siapa Yesus. Tidak menyebarkan ajaran Kristen ini di mana Yesus ajarkan Trinitas. Ya, kemudian tentang menghilangkan bersunat, kemudian menjadikan Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu yang krusial. Kalau memang kalian imani bahwa Yesus adalah guru kalian, tunjukkan di mana Yesus ajarkan itu. Sementara kalau kami katakan kami mengikuti Yesus, bukan Nabi Isa ya, kita katakan Yesus, itu ada di dalam Yohanes 17:3 itu. Bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, bukan satu di dalam tiga Tuhan. Apakah kami mengikuti Yesus? Iya.
Itu hal yang sangat penting, Pak. Itu hukum terutama. Itu yang paling penting apa? Siapa Tuhan itu? Berapa Tuhan itu? Itu dia tauhid itu. Jadi Yesus dan Nabi pada masa lampau itu mengajarkan tauhid. Mengajarkan Tuhan itu hanya satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam satu tiga pribadi. Tidak ada Yesus ajarkan itu. Ya, jadi kalau kami sangat percaya diri ketika Yesus kami mengatakan kami mengikuti ajaran Nabi Isa. Atau bolehlah saya katakan ajaran Yesus. Yesus ajarkan puasa, ada dalamnya kitab Anda. Yesus ajarkan bersedekah, ada. Bahkan ketika ada yang bertanya bagaimana cara masuk dalam kerajaan surga, Yesus ajarkan apa? Ikuti perintah Tuhan, jauhi larangan Tuhan, dan sempurnakan dengan amalan. Siapa yang memiliki konsep itu saat ini? Kami. Kamilah umat Islam. Siapakah yang benar-benar bersujud seperti Yesus saat ini? Ya kalau kita bicara Kristen, ada sih Pak Kristen, tapi cuma sedikit Pak, ortodok Pak. Kalau ke Protestan itu jarang Pak. Ya kalau kita lihat ke ortodok, bahkan anehnya kenapa tuh ortodok bisa sujud? Pakai dalil apa itu ortodok sujud? Ayo kita bahas itu. Pakai dalil apa mereka sujud ya? Ya kalau kalian lihat ortodok itu ada yang sujud. Nah jadi begitu. Kalau kita bicara tentang, jangan kemana-mana dulu. Apa tema kali ini yang dibahas? Saya dan Bang Zuma sangat percaya diri mengatakan kami mengikuti ajaran yang paling penting yang disebarkan Yesus pada masa itu. Apa itu? Mengenali Tuhan satu-satunya, ya, bukan satu di dalam tiga. Kemudian apa? Melanjutkan apa yang diajarkan kepada Nabi. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Yunus, Hud, nabi-nabi, bahwasanya Al-Quran itu sangat jelas. Jelas kami ini tidak ambigu tentang hal yang penting tentang siapa Tuhan, itu tidak ambigu, jelas sekali. Qul huwallahu ahad, jelas, tidak ada ambigu. Kemudian kami mengikuti ajaran para nabi, ya, dan tidak meniadakan. Yang paling penting apa itu? Bukan tradisi yang diadakan, Pak. Apa tradisi yang diajarkan oleh nenek moyangnya Musa, yaitu Abraham, itu datang dari Tuhan. Jangan katakan itu bukan perintah Tuhan. Tuhan yang suruh bersunat itu. Ya, bukan Abraham yang munculkan sendiri seperti tradisi 17 Agustus yang disepakati oleh masyarakat bersama untuk dilaksanakan secara berkontinu. Tidak, Pak. Bersunat itu perintah Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, bukan cuma keturunannya laki-laki yang ada di rumahnya harus bersunat. Sementara dia akan dinubuatkan menjadi bapak para bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa itu juga lahir dari keturunan Ismail dan juga keturunan Yakub atau Ishak. Yang kalian mengakui bahwa Yahudi itulah keturunan sampai kepada Yesus. Nah, kalian mengikuti itu Yahudi rohani, kalian mengikuti Yesus, tapi pada faktanya kalian tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada nenek moyangnya Yesus, yaitu Abraham. Ini kan lucu. Kita bahas masalah yang sangat penting aja deh. Siapa yang menghilangkan perjanjian kekal? Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Bukan kami umat Islam, bahkan kami termaktub di dalam Al-Quran bahwa Taurat itu ada cahaya di dalamnya, ada pengajaran di dalamnya. Siapa yang mengutuk hukum Taurat? Bukan kami, ya. Jadi ya saya sangat percaya diri dengan Bang Zuma mengatakan saya dan Bang Zuma dan seluruh umat Islam mengikuti Nabi Isa alaihissalam karena memang Tuhannya satu, ajarannya sama, itu tauhid, tidak ada trinitas, tidak ada di dalam kisah. Jangankan di dalam perjanjian lama, di PB pun tidak ada trinitas. Mungkin kurang lebih begitu. Waktu sudah tinggal sedikit, ya kembali saja kepada judul kali ini gitu Pak. Pembuktian. Siapakah yang benar-benar mengikuti Yesus, ya? Kami sudah membuktikan. Silakan tanggapi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Waktu sudah habis ya dari kedua tim. Diskusi sangat baik sekali dan lancar tanpa terkendala. Alhamdulillah alamin. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada pembicara Kristen untuk Pak Abdon Sagala dan Pak Dr. Adi ya. Terima kasih malam kali ini sudah menyempatkan waktu datang ke Zoom kita. Dan juga ucapkan juga terima kasih juga kepada pembicara Muslim yakni Bang Juma dan Rifa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog dengan topik yang cukup baik sekali ya dalam bahasan dua agama Kristen dan Islam ini. Bisa ditutup mungkin Bang Jion waktunya. Saya belum menjawab nih. Iya, waktunya habis Pak Abdon. Nanti kita bisa tutup dulu ini, baru kalau mau dilanjut lagi boleh nanti. Oke. Ya. Ya memang menarik ya topik kali ini ya. Yeah. Terkait pembuktian siapa yang mengikuti ajarannya Isa atau Yesus ya. Memang ini juga masih lain kali mungkin boleh nih ya saya usulkan topik ya. Isa dan Yesus itu sama atau tidak gitu, ini boleh nih. Harusnya dibahas nih, kayaknya menarik ya. Menarik juga mungkin
kalau boleh usul ya nanti kepada dua tim pembicara dengan topik yang cukup menarik tersebut. Ya semoga apa yang diperbincangkan tadi ya untuk Ikhwan Fillah semua, baik yang ada di Zoom juga maupun yang ada di live chat, semua menara-menara siar yang menyiarkan menjadi manfaat baik itu untuk yang Kristen maupun yang Muslim. Jika ada hal yang dirasa ini tidak manfaat, silakan dibuang saja. Jadi dipilah, diambil yang manfaatnya saja menurut Ikhwan Fillah semua. Dan saya juga mewakili rekan-rekan yang bertugas, mohon maaf kalau ada sedikit kekurangan atau kendala ya, karena kita manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Dan saya juga memohon maaf jika ada salah-salah kata dalam mengarahkan diskusi pada malam kali ini. Saya mohon maaf karena itu murni kesalahan dari diri saya selaku manusia dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup mari dengan doa kafaratul majlis. Waktunya ini, More, izin. Iya. Tanya jawab, More. 20 menit. Ya, ini kita tutup dulu Bang Handi, gitu loh. Yep. Ya, ini kita tutup dulu diskusinya. Mau dilanjut nanti saya tanya jawab, oke boleh. Tapi kita tutup dulu gitu loh ininya. Enggak, saya rasa gini. Jadi kan itu kan pertanyaan tadi. Ya artinya biar berimbang. Saya harus menyelesaikan apa yang dikatakan, ya, apa boleh, yang Pak. dibicarakan. Iya, ya itu boleh. Maksudnya ini kan acara formalnya itu kan debat. Debat ini kita tutup dulu ya. Nanti setelah itu kita bincangkan yang tadi, lanjutannya bisa Pak. Ini kita tutup dulu acara debatnya ya, nggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih Pak Abdul. Ya, mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.